bagaimana cara memberikan pembelajaran atau layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Sebelum memberikan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik berupa lembar observasi untuk mengetahui kebutuhan murid sebelum saya memberikan pembelajaran atau layanan bimbingan konseling. Hasil diagnostik menyimpulkan kebutuhan bidang layanan pribadi sebanyak 75 siswa, kebutuhan bidang layanan sosial sebanyak 175 siswa, bidang layanan belajar sebanyak 50 siswa, dan bidang layanan karir sebesar 100 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah istirahat? Sudah. Pelajaran siapa tadi sebelum Ibu masuk? Kimia. Gimana pelajarannya? Alhamdulillah, nggak mudeng Bu, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum Ibu langsung ke materi, boleh ketua kelas siapa? Oke, ketua kelas boleh pimpin doa ya. Oke, silakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oh, nih yang hari ini nggak hadir? Widya. Widya kemana? Izin. Widya izin. Lanjut, siapa lagi? Helen. Helen kemana? Izin paduan suara. Oke. Sebelumnya Ibu lihat ini jurnal ada Sandy, Adit, dan Angga ya. Kemarin Alpa di pelajaran matematika. Ya, Sandy mana Sandy? Sandy, kemarin kemana Sen? Diajak Adit. Adit mana Adit? Kemana Adit kemarin? Diajak Angga. Angga bosen pelajaran MTK. Oke, tadi kan kita sudah tahu siapa tadi, Sandy, Adit, dan Angga yang bolos. Ibu mau tanya nih sama 3 anak ini, Sandy, Adit, dan Angga. Bolos itu apa sih? Ya, siapa yang mau jawab dari ketiganya? Sandy? Bolos itu nggak mengikuti pelajaran. Nggak ikut pelajaran. Benar ya teman-teman? Oke, selanjutnya teman-teman yang perempuan, ada yang mau ngasih masukan nggak? Zahra, bolos itu apa? Bolos itu tidak hadir sekolah, Bu. Tidak hadir ke sekolah. Sepakat? Oke. Tadi kan si Sandy sudah bilang ya bahwa membolos itu tidak hadir saat jam pelajaran. Zahra bilang membolos itu tidak hadir ke sekolah. Oke, dari pendapat 2 teman kalian ini benar semuanya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membolos itu artinya tidak hadir saat jam kerja. Karena kita sebagai siswa, jadi membolos itu tidak hadir ke sekolah saat kegiatan belajar mengajar. Oke, Ibu akan sampaikan tujuan kenapa Ibu memberikan layanan ini. Yang pertama itu supaya teman-teman dapat memilih untuk meninggalkan faktor internal dan eksternal penyebab perilaku membolos. Yang kedua, teman-teman dapat memprediksi dampak-dampak dari perilaku membolos. Yang ketiga, teman-teman dapat merancang cara untuk tidak melakukan perilaku membolos. Dan yang keempat, supaya teman-teman dapat mengubah perilaku membolos. Paham ya? Paham. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Nanti akan Ibu bagi kelompok menjadi 4. Ketua kelompok yang pertama itu Sandy, kedua Adit, ketiga Angga, keempat Neta. Paham ya teman-teman ya? Nanti bisa dihitung dari hitungan 1 sampai 4. Oke, Ibu persilahkan dari paling ujung kanan Ibu.
Oke, sudah dapat kelompoknya masing-masing ya? Semua sudah dapat nomor ya? Nanti bisa bergabung dengan ketua kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas untuk ketua kelompok, silahkan maju ke depan. Ketua kelompok sekarang sudah dapat kertasnya masing-masing ya? Di sini nanti Ibu akan meminta kalian membuat poster dari materi yang Ibu sampaikan. Ya, paham ketua kelompok? Paham ya? Sudah ya? Nanti poster itu jika kalian membutuhkan referensi bacaan, boleh cari di perpustakaan dengan durasi pengumpulan 2 hari setelah kelas kita hari ini ya. Jadi setelah kelas ini selesai kalian boleh mengerjakan di perpus paling lambat 2 hari setelah hari ini. Oke, untuk pelayanan bimbingan klasikal di sini Ibu punya peraturan yang harus kita patuhi. Boleh makan di kelas dan tidak boleh bermain HP. Kalau ada yang HP-nya masih aktif, boleh di-silentkan terlebih dahulu. Sepakat? Oke. Gambar ini mereka lagi ngapain? Mau bolos sekolah. Oke. Tadi apa itu membolos? Gimana? Tidak mengikuti jam pelajaran. Tidak mengikuti jam pelajaran. Apa bolos itu enggak tadi? Apa tadi? Tidak hadir di sekolah. Oke, benar semua ya. Jadi, membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat saat jam pelajaran. Dan selanjutnya, ternyata membolos itu ada faktornya. Siapa yang tahu faktornya? Kita tanya nih sama teman-teman kita yang kemarin barusan bolos ya. Siapa? Mau jawab? Adit. Tadi kenapa alasannya membolos? Karena diajak Angga. Kira-kira kalau diajak itu faktornya dari dalam diri sendiri atau dari luar? Dari luar dan dari dalam ya, karena dia mau dan dia diajak. Nah, jadi faktor penyebab siswa membolos itu yang pertama remaja atau diri kita sendiri. Jadi remaja juga memiliki tanggung jawab untuk hadir di sekolah. Penyebab pembolosan pada siswa. Kalau yang dari dalam diri sendiri itu yang pertama tadi pengaruh oleh ajakan teman. Selanjutnya dia merupakan korban atau pelaku bully. Merasa bosan di sekolah. Ada yang pernah merasakannya? Ada. Semangat sekali jawabnya. Ya, selanjutnya kurang niat belajar. Ada? Nilai yang buruk. Nah, karena nilainya buruk, jadi males lah ngikutin jam pelajaran matematika. Gitu. Tingkat percaya diri yang rendah. Penggunaan narkoba atau alkohol. Semoga anak-anak ibu nggak ada ya. Berpartisipasi dalam aktivitas geng. Biasanya nih remaja-remaja kalian seumuran kalian ini ingin merasa diakui, akhirnya membentuklah suatu perkumpulan atau geng. Selanjutnya tidak memiliki teman atau keterlibatan sosial di sekolah. Selanjutnya ada lagi faktor yang menyebabkan siswa membolos selain dari dalam diri. Kalau lihat dari gambar ini apa? Orang tua atau keluarga. Yang pertama itu ketidakmampuan orang tua mengawasi anak-anaknya. Terus ada kekerasan lingkungan, penyalahgunaan atau penelantaran anak. Tekanan untuk tinggal di rumah atau bekerja untuk membantu keluarga. Terus tidak mementingkan pendidikan. Terus ada lagi nih faktor selain dari diri kita sendiri, dari keluarga. Kalau lihat dari gambar ini, faktor apa? Mengajar atau lingkungan
sekolah. Kenapa? Yang pertama biasanya itu hubungan yang buruk antara guru dengan murid. Biasa ada juga karena kelas yang membosankan. Artinya kurangnya minat di sekolah. Terus kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi. Terus kesulitan belajar yang tidak diketahui. Nah, perilaku membolos ini juga memiliki dampak. Ada yang tahu dampaknya? Oke, Sandy, apa sih dampak dari membolos, Sen? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Bisa ya? Oke, teman-teman perempuan ada yang mau bantu menjawab? Ya, silakan. Bisa ketinggalan materi. Bisa mendapat poin. Ada lagi? Bisa mendapat surat panggilan orang tua. Ya, banyak ya dampaknya. Angga, Adit. Ya, selain dapat poin, surat panggilan orang tua, juga kalian bisa ketinggalan materi. Ternyata nggak sesederhana itu dampak dari perilaku membolos. Oke, siapa nih yang mau bantu ibu kira-kira cara mengatasi perilaku membolos seperti apa? Zahra? Boleh. Seperti apa Zahra? Misalkan meningkatkan minat belajar. Ada lagi? Bagaimana enggak menurut Angga? Buat jadwal kegiatan sehari-hari ya enggak? Oke, ada lagi yang mau nambahin? Adit, boleh. Gimana Dit? Cara kamu mengatasi perilaku membolos? Mengikuti pelajaran atau kegiatan tambahan ya. Oke. Di sini Ibu akan menampilkan cara mengatasi perilaku membolos. Yang pertama seperti kata Adit tadi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas positif di sekolah ya. Selanjutnya membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Sebenarnya menerapkan gerakan disiplin. Sudah menerapkan gerakan disiplin? Belum. Oke, mulai hari ini bisa mencoba ya gerakan disiplin. Disiplin tepat waktu hadir di sekolah. Disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Bisa? Oke, untuk cara mengatasi perilaku membolos, ada yang ingin bertanya? Cukup? Terima kasih. Demikian materi yang Ibu sampaikan tentang perilaku membolos. Dari apa itu membolos, faktor-faktornya, dampaknya, dan cara mengatasinya. Oke, Ibu mau minta nih salah satu siswa untuk menyimpulkan hasil materi yang telah Ibu berikan. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan boleh angkat tangan. Kesimpulannya itu membolos merupakan perilaku yang merugikan untuk siswa, terutama saya dampaknya tidak hanya ketinggalan pelajaran namun berpengaruh juga utama. Oke, benar ya kata Sandy tadi bahwa membolos itu merupakan perilaku yang merugikan, terutama untuk diri kita sendiri karena bisa merusak masa depan. Oke, untuk kegiatan hari ini kesimpulannya tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan melakukan evaluasi kegiatan. Di sini Ibu punya link Google Form yang akan Ibu kirim ke admin kelas ya. Nanti linknya kalian isi dan akan otomatis masuk ke email Ibu. Oke? Handphonenya sudah dipegang masing-masing ya? Sudah. Oke, mulai bisa dikerjakan dari sekarang. Kerjakan. Oke, nanti jawabannya akan otomatis masuk ke email Ibu ya. Jadi kelihatan siapa yang tidak mengerjakan dan siapa yang mengerjakan. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan kita hari ini? Cukup?
Cukup. Oke, kalau cukup, Ibu minta perwakilannya teman cowok untuk berdoa sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini. Siapa? Cowok? Dwi, boleh? Yuk, silakan Dwi dipimpin berdoa teman-temannya. Semuanya siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dwi dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa tugasnya dan evaluasi hasil tadi ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.